Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang array, vektor, dan array list. Baik, sebelum itu kita bisa lihat dulu dokumentasinya. Jadi di JDK sudah tersedia struktur data, vektor, dan array list, yang sebenarnya operasinya mirip ya. Tapi secara pengenalan, vektor dikenalkan lebih dulu daripada array list. Jadi vektor dan array list ini adalah struktur data yang lebih dinamis daripada array dari sisi ukuran. Jadi kita bisa menambahkan elemen-elemen di vektor dan array list. Kemudian vektor dan array list yang tersedia di Java ini tipenya generik, jadi kita bisa buat untuk berbagai macam tipe data. Tapi tipe data yang digunakan adalah tipe data non-primitif. Baik, mungkin kita penyegaran dulu bikin array. Kita buat sebuah kelas latihan 1 misalnya. Kita buat main di sini. Di video tutorial sebelumnya kita sudah bahas tentang array ini ya. Misalnya kita mau bikin data tipe array bertipe integer, kemudian kita beri nama data array. Seperti ini cara bikinnya. Kemudian kalau mau kita inisialisasi, ini benar ya. Kalau kita mau inisialisasi bisa di set size-nya sama dengan misalnya new int. Misalnya saya mau elemennya ada 3 elemen seperti ini. Kemudian saya bisa isi nilainya dengan cara data array pada indeks pertama, indeks 0 sama dengan 12. Kemudian saya bisa copy ini pakai, kalau di IntelliJ IDE pakai Ctrl D ya. Ctrl D. Saya ganti indeksnya 1 2. Jadi indeks di array dimulai dari 0. Sama di vektor dan array list juga dimulainya dari 0. Misalnya saya isi dengan 37, di sini saya isi dengan 65. Oke. Jadi cara isinya seperti ini. Untuk cara isi yang lain banyak ya. Teman-teman kemarin di video sebelumnya bisa lihat cara inisialisasi array. Ini salah satunya. Kita inisialisasi size-nya 3, kemudian kita isi elemen-elemennya. Ini bisa juga ditukar-tukar ya. Tidak harus bersusun seperti ini. Coba saya tukar. Bisa seperti ini juga. Tidak harus dari 0 dulu. Tapi teman-teman, seketika dia di set size-nya adalah 3, maka kita tidak bisa menambahkan elemen lain lagi. Cukup 3 saja. Misalnya saya mau tambahkan elemen yang keempat ya. Saya tambahkan misalnya di sini. Elemen keempat itu indeksnya 3. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena size dari array ini cuma 3. Kita mau tambahkan elemen yang berikutnya lagi tidak bisa. Apalagi kalau kita mau tambah lagi yang keempat, yang kelima ya, indeksnya 4. Tentu ini tidak bisa. Kalau kita paksakan di run, dia akan error. Dan nama errornya adalah index out of bound exception. Di sini ada index 3 out of bound line 3. Jadi indeks 3 ini mengalami error karena dia sudah melebihi size-nya. Size-nya hanya 3 ya. Kalau kita tambah ini misalnya 4, dia akan aman yang ini. Tapi yang terakhir error ya. Coba kita run lagi. Ya, ini error di indeks keempat. Kalau tambah lagi 5, dia selesai errornya. Oke. Kalau mau dicetak sederhana teman-teman. Bisa pakai shout arrays. Ini arrays adalah kelas di JDK ya. Ini kelas yang berbeda. Nama kelasnya arrays. ToString. Terus data array. Kita cetak. Oke. Jadi di array kalau kita mau tambah elemen lagi, jumlah elemennya harus dirubah size-nya. Jadi ini agak merepotkan. Bisa tapi merepotkan ya. Jadi teman-teman kalau mau dia dinamis juga bisa. Misalnya teman-teman mau tambah terus elemennya bisa, tapi dia merepotkan.
Makanya dibuatkan dua buah, ada struktur data baru. Dibuatkan struktur data yaitu vektor dan ArrayList yang memungkinkan kita untuk menambah elemen dan menghapus. Kita bisa menambah elemen dan menghapus elemen. Ya, kita langsung bikin saja. Atau teman-teman boleh lihat dulu ini. Jadi ini adalah kelas ArrayList terletak di Java Util ArrayList. Kalau di ini vektor, kita lihat operasi-operasinya. Metodenya di bawah ya. Oke, ini ada metode-metodenya. Jadi cara bikinnya menggunakan tipe generik. ArrayList juga begitu. Ini konstruktornya. Kemudian kita ada operasi-operasinya add, kemudian add all, add first, add last. Jadi dia bisa ditambah di depan dari belakang. Kemudian bisa ditambah pada indeks tertentu. Oke, kita coba dulu. Kita buat bersamaan saja supaya bisa langsung dibandingkan. Jadi kita bikin vektor. Jadi vektor tidak dibuat dengan vektor dan ArrayList tidak dibuat dengan tipe data primitif ya. Tapi kita harus gunakan tipe data non primitifnya. Kemudian bagaimana kalau kita mau bikin vektor tapi tipenya untuk bilangan bulat? Jadi kita gunakan tipe wrapper dari bilangan bulat itu ya, yaitu integer atau long atau short yang pakai huruf kapital depannya. Ini saya tandai sebagai array. Kemudian ini saya tandai sebagai vektor. Kemudian di bawahnya nanti saya tandai juga sebagai ArrayList. Jadi ini membantu kita struktur data yang lebih dinamis dalam hal ukuran. Misalnya kita mau bikin juga integer. Jadi kita bikin dulu vektor, tulis vektor di sini. Terus pakai kurung siku. Bukan kurung siku ya, tanda lebih besar lebih kecil. Ini seperti simbol diamond istilahnya ya. Pakai simbol yang tanda lebih besar dan lebih kecil di keyboard, dekatnya huruf M. Misalnya saya mau bikin yang untuk menyimpan tipe integer. Begini. Saya beri nama di sini data vektor. Kemudian cara inisialisasinya sampai sini selesai sebenarnya. Kalau mau diinisialisasi pakai new vektor seperti ini. Jadi namanya simbol diamond. Kalau dulu di versi-versi Java awal, JDK yang awal, ini harus diisi dengan integer juga. Misalnya di sini kita buat integer, di sininya diisi juga dengan integer. Tapi sekarang tidak perlu lagi ya. Buat ArrayList juga begitu, sama. ArrayList. Kemudian di sini diisi misalnya integer. Terus kita beri nama data ArrayList. Sama dengan new ArrayList. Sama cara bikinnya. Mirip ya, tidak sama persis. Kemudian kalau mau dicetak isinya bisa ini langsung pakai shout saja. Tidak perlu pakai arrays. Langsung tuliskan saja nama variabelnya. Ini juga begitu di ArrayList. Shout arrays, tidak usah pakai arrays ya. Shout data ArrayList, Ini. Coba kita run, ini masih kosong ya. Kalau kita run berarti tentunya masih kosong yang ArrayList dan vektor ini, yang vektor. Atau kita beri komentar sedikit ya supaya ada penandanya. Shout array di sini. Array. Saya copy saja ini. Ini shout vektor. Yang ini shoutnya ArrayList. Ini shout vektor. Ya seperti ini. Coba saya run. Ya dia ini masih kosong ya. Jadi yang vektor masih kosong, yang array adisinya tadi. Yang vektor masih kosong. Oke. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Cara menambahkan elemennya bisa pakai add. Jadi dia akan ditambahkan di belakang ya, dari belakang. Jadi data vektor dulu. Yang ini vektor. Data vektor. Cara menambahkannya pakai add. Add begini. Terus masukkan nilainya atau masukkan objeknya. Kalau yang kita buat dari objek ya, bisa masukkan objeknya. Karena ini tipe wrapper bisa langsung kita masukkan angkanya. Misalnya 45. Titik koma. Ini juga misalnya sama pakai add juga ya.
data array list titik add, misalnya kita masukkan 23, masukkan lagi satu elemen, add lagi, kita mau lihat dia ditambahkan di mananya, di depannya atau di belakang. Add 48, masukkan lagi satu supaya cukup 3, add, misalnya masukkan 75. Di sini juga data vektor, add juga 32, kemudian data vektor add 12. Kita coba print, run. Ya, untuk vektor tidak usah dijelaskan lagi. Yang untuk array list ya, vektor yang tadi 45 kita masukkan 45, secara berurutan dia tulis ke belakangnya 32 dan 12. Dia tambah ke belakang terus ya di ekornya. Kemudian yang array list tadi ini 23, 48, 75. Untuk metode-metodenya sebenarnya bisa kita lihat walaupun kita tidak hafal ya. Kalau mau lihat metode apa yang tersedia, tuliskan begini, data terus titik. Ini ada metode yang tersedia. Dan kalau kita tidak tahu fungsinya, sebenarnya bisa diklik ini. Ada penjelasannya ya. Oh, tidak ada. Atau kita juga bisa menerka-nerka kira-kira untuk apa ini. Misalnya saya mau remove ya. Saya mau remove ini. Remove index ke-2. Jadi 48-nya saya remove. Index kedua itu berarti di sini kita isikan 1 ya. Karena indeksnya dari 0 juga, jadi kita isi 1 di sini. Jadi kalau nanti ini di run, yang tercetak hanya 23 dan 75. Coba run. Ya, 23 dan 75. Coba kita cobakan di vektor apakah bisa di remove juga. Data vektor titik remove, ya ada remove juga ya. Misalnya saya mau remove yang elemen ke indeks kedua ya, indeksnya 1. Elemen kedua indeksnya 1. Coba saya remove, run, lihat. Ya sama, dia bisa dihapus di indeks mana saja. Kalau indeks 1 bisa dihapus, tentunya indeks 2 juga bisa ya. Coba run. Ya bisa. Jadi 45 dan 32. Yang 12-nya terhapus. Coba kita cobakan di array list, apakah bisa juga. Ya bisa dihapus juga. Coba kita masukkan 3. Jadi elemennya tidak hanya 3, berarti indeksnya tidak sampai 3. Apa yang terjadi? Ya, di sini dia bilang array index of bound exception ya, on rank 3. Kita lihat errornya di mana ini. Ya, dia tidak bisa hapus elemen yang indeks 3 karena memang tidak ada. Jadi yang seperti ini bisa dibuatkan try and catch kalau misalnya kita mau supaya dia tidak error secara runtime ya. Bisa pakai try and catch, kemudian exceptionnya pakai exception saja. Pakai class exception. Oke, kita sudah bisa tahu cara menghapusnya. Sekarang kita coba lagi bagaimana menambahkan di depan ya. Ini kita jadikan komentar saja dulu. Jadi kita bisa, kalau array list kita bisa menambahkan di depan ya. Data array list titik add, ada add first tadi. Add first misalnya 15. Coba kita run. Jadi nanti dia ada 15 di depannya, walaupun ini saya tambah terakhir. Dia menambahkan 15 di depannya. Kita coba di vektor apakah bisa. Data vektor titik, apakah ada add, oh ya ada add first juga ada ya. Kita tambahkan di depannya 15 juga. Jadi kalau di run dia ada 15 di depannya. Atau kita mau menyisipkan di antara 45 dan 32 ini, kita mau memasukkan angka dan 23 dengan 48. Coba kita masukkan di sini. 45 32 berarti indeksnya ke sekarang, karena ada angka 15 di depannya berarti dia indeks ke 0 1 2 kedua ya. Ya kita coba tambahkan data vektor add, tapi pada indeks yang ini ya, pada add yang kedua ini. Kita menambahkan elemen pada indeks kedua dengan nilai yang ditambahkannya itu adalah 79. Jadi kita menambahkan angka 79 pada indeks kedua. Begitu juga di array list. Setelah add first ini
data release, saya menambahkan angka 79 juga. Jadi saya add first dulu, baru saya add di indeks kedua. Kita lihat dia berada di mana. Ya ini 79 dia tambahkan di indeks kedua. Ini kan indeksnya 0 ya, 012 012 seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa gunakan intuisi ya, programmer instinct, untuk melihat kira-kira fungsi dari metodenya apa. Karena sebenarnya dia pakai bahasa Inggris saja, bisa kita terka-terka ya. Misalnya setelah add first kita mau apa lagi? Data array list titik, yang kita lihat ada remove, ada get, ya ada get ya. Get ini untuk mengambil nilainya. Ada clear juga, teman-teman boleh cobakan. Ada contains ya. Ya ada contains, ini sangat berguna nanti kalau kita mau melakukan pencarian atau semacam membuat sesuatu yang unik ya. Membuat nilai yang unik. Kita akan coba ini get. Jadi selain mencetak menggunakan ini, menggunakan sistem mode print, kita bisa menggunakan get sebenarnya. Jadi kalau di array kemarin, kalau mau akses indeksnya, misalnya saya mau cetak indeks ke-4, berarti saya cukup cetak begini, sort data array pada indeks ke-4 begini kan. Kalau di array, kalau saya run, dia harusnya cetak nilai pada indeks ke-4. Mana ini? Ini 27 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau di vektor dan array list, kita gunakannya adalah get ya. Sort, kemudian kita tuliskan nama array listnya, data array list titik get. Ada berapa elemennya? Misalnya saya mau cetak indeks ke-3, berarti get 3. Indeks ketiganya adalah 0, 1, 2, 3, 48 ya kalau di array list. Kalau di vektor 32. Ya kita coba juga ini. Di vektor, data vektor sort, data vektor titik get 3. Kita coba run. Ya ini hasilnya 32 dan 48. Jadi ini array list dan vektor ini mirip ya. Dia dibuat untuk menanggulangi size dari array yang statis, yang fix ya. Size dari array itu fix. Sebenarnya bisa kita buat juga supaya array ini bisa berperilaku seperti vektor dan array list. Mungkin teman-teman yang sudah advance bisa bikin vektor, bikin struktur data vektor atau array list, bikin sendiri tanpa menggunakan yang ada di JDK ini ya. Terus bikinnya itu dari array. Itu sebenarnya bisa. Jadi caranya adalah kita setiap nilai mau ditambahkan lagi, indeks baru mau ditambahkan, maka size dari array-nya dirubah. Ada proses mengcopy nilai, menggeser nilai. Itu bisa dibuat sebenarnya. Mungkin itu kita bahas di video lain lagi mungkin ya, kalau ada kesempatan. Di sini saya mau perlihatkan tadi. Pada saat kita bikin vektor, tipe datanya ditulis seperti ini. Ini adalah penulisan menggunakan tipe generik ya. Tapi pernah tidak teman-teman berpikir, kalau tidak saya isi di sini dengan sesuatu apapun, apa yang terjadi? Jadi kalau dia diisi dengan integer, maka nanti kita hanya bisa isi dengan nilainya itu dengan bilangan-bilangan integer. Kalau kita set ini di sini integer, kita tidak bisa mengisi bilangan misalnya desimal ya, 75,6. Ini error. Karena dia tipenya integer. Kalau mau diisi seperti ini, gunakan yang lebih luas, misalnya float. Untuk tipe desimal ya. Sorry, pakai tipe ini tidak bisa juga pakai tipe primitif ya. Pakai yang tipe wrapper. Ya, dia bisa. Ya. Ketika saya masukkan dengan float di sini, maka di sini harus juga gunakan tipe float. Meskipun dia hanya 0 ya. Kita coba run. Lama masih error. Save dulu. Oh, dia tidak mau ya. Ini tipenya double ternyata. Ini gampang kalau mau diselesaikan, pakai double bisa. Ini saya ganti double. Bisa selesai. Tapi kita coba, kalau ada masalah jangan langsung lari, coba hadapi. Ini selesai dengan double. Tapi kalau tadi kita tetap mau pakai float, caranya gimana? Kita bisa tambahkan di sini literal float ya, pakai F. Seperti ini. Jadi
Jadi tadi dia dikenali sebagai double ini tipenya. Aman, selesai. Di vektor juga seperti itu. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana jika saya tidak menandai pada saat saya masukkan? Kalau ini kan tadi saya rubah tandanya, saya rubah tipe datanya, tipe wrappernya. Jadi kita bisa bikin yang lebih general sebenarnya kalau kita tidak tandai. Cuman mungkin akan ada masalah lagi berikutnya. Ya, saya bisa bikin di sini array list. Terus di sini saya tidak isi. Saya kasih masuk saja data campuran. Data campuran array list. Begini. Sama dengan new array list. Seperti ini. Dan Anda bisa lihat teman-teman, ini bisa saya tambahkan sembarang ya. Add, misalnya saya masukkan 12, bisa. Data campuran array list, saya masukkan juga di situ add, misalnya 34,789. Kemudian data campuran array list, saya masukkan string juga bisa ya. Di sini string, misalnya Vosalgo, ternyata bisa ya. Saya masukkan juga misalnya tipe lain, misalnya point ya, data campuran add new point. Saya ambil poinnya di poin yang ada di ini, point yang ada di Java AWT, new point 3,5 seperti ini, bisa. Jadi kalau saya tidak set di sininya tipe generiknya, maka saya bisa memasukkan berbagai tipe data. Cuman mungkin nanti akan bermasalah ketika teman-teman mau mengolah data ini karena datanya sangat heterogen. Coba kita cetak saja sort data campuran. Apa yang tercetak? Ya, ada yang error ya. Di baris keberapa ini? Yang ini. Dia tidak bisa tercetak. Tapi tadi secara sintaksis tidak ada yang error. Mungkin kalau kita cetak satu persatu data array list titik get yang berada di indeks 0 dulu, kita run. Ya, tidak mau ya. Oke, dia tidak bisa dicetak. Bermasalah di situ. Jadi sebaiknya tetap ditetapkan di sini tipe datanya. Atau mungkin kita pakai tipe yang general. Sebenarnya di Java ada tipe kelas, tipe non-primitive yang paling general ya, yaitu objek. Ada kelas bernama objek. Ini agak ambigu sebenarnya penggunaan nama kelasnya ya. Dia membuat kelas tapi nama kelasnya itu objek. Dimulai dengan huruf kapital ya. O-nya ini huruf kapital, objek. Coba kita run. Tidak ada masalah. Kalau tadi kosong ada masalah tidak ya? Kita run. Ya, ada masalah ya. Ya, kita ganti jadi objek, terus kita coba run dulu. Kita coba cetak. Karena di objek itu ada method toString juga sebenarnya. Kita coba sort. Kemudian data campuran. Coba kita run. Ya, ternyata bisa. Jadi kalau kita mau terpaksa mau yang lebih general, kita pakai tipe datanya adalah objek. Tapi tentunya ini akan merepotkan juga teman-teman. Merepotkan pada saat mau diolah datanya. Harus dikonversi lagi, harus diperlakukan khusus lagi. Ini di array list, bagaimana dengan di vektor? Apakah ini bisa juga? Kita bisa coba ganti namanya saja nih. Mungkin ganti jadi vektor. Teman-teman kalau kehilangan tadi kodenya bisa ditarik ulang videonya, dinonton kembali. Vektor. Oke, sama. Cuman saya ganti ini ya. Coba saya run file. Ya, ternyata bisa dan sama perilakunya. Jadi kalau dari dua-dua ini
vector dan ArrayList dia punya operasi yang sama. Tapi kalau dari saya biasanya merekomendasikan gunakan ArrayList ya. Karena ini yang lebih terakhir dirilis. Saya kira mungkin dia lebih menjawab masalah-masalah kontemporer. Saya kira demikian. Kita sudah menggunakan beberapa metode di vector dan ArrayList. Ada metode add tadi, add first. Ada juga add last ya, saya tidak cobakan, tapi teman-teman boleh coba sendiri. Kemudian ada metode get. Kemudian ada metode remove juga, remove. Saya kira cukup, teman-teman bisa mengeksplor sendiri untuk lebih jauh. Teman-teman boleh belajar dari dokumentasinya, atau juga bisa cari tutorial di Stack Overflow misalnya, atau di tutorial lain yang membahas tentang vector dan ArrayList. Dan teman-teman sebaiknya mempelajari dua struktur data ini dengan baik ya, karena ini sangat dibutuhkan untuk pemrograman lanjutan nanti. Apalagi kalau kita sudah bahas tentang algoritma, tentu ini sangat dibutuhkan. Karena biasanya kita tidak cukup hanya menggunakan array saja. Ada biasa yang kita butuhkan adalah struktur data yang dinamis. Dinamis dalam hal size, bukan hanya nilai. Kalau di array kan sebenarnya dinamis juga ya. Kita bisa rubah-rubah nilainya ini. Misalnya kita sudah set 65, kita mau set lagi lain, dan angka yang lain itu bisa sebenarnya. Tapi itu nilainya saja yang dinamis. Bisa. Tapi ini tidak cukup. Biasanya kita juga butuh yang dinamis dalam hal size-nya. Bisa dihapus dari depan, dari belakang. Dan biasanya struktur data ini juga digunakan untuk membuat struktur data lain. Kalau kita tahu array, sebenarnya kita bisa bikin vector dan ArrayList ya. Sebenarnya bisa. Kalau teman-teman mau sedikit repot, tapi ini sudah disediakan. Dari struktur data array, vector, dan ArrayList juga kita bisa bikin struktur data lanjutannya, misalnya stack dan queue. Jadi ini ada perkembangan struktur data. Baik, saya kira demikian. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Semoga dapat memotivasi dan menginspirasi teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.